Oke, dalam dunia One Piece sendiri nih, ada satu tempat suci yang terkenal yang memiliki segerombolan entitas elit para raksasa yang dikenal menghuni tempat khas tersebut. Elbaf namanya. Nah, Pulau Elbaf dijelaskan sebagai pulau yang indah dan misterius pula yang terletak jauh di utara Grand Line. Nah, wilayah ini dihuni oleh para raksasa yang terhubung dalam saga besar menuju penemuan One Piece sendiri. Ada beberapa karakter raksasa yang memiliki daya tarik dan terikat dengan mereka. Nah, ternyata mereka ini dilindungi oleh seorang Yonko terhebat dengan pasukan paling menggelora nih yang pernah ada, Akagami no Shanks. Nah, dia sudah laksana bak seorang raja di negeri tersebut. Namanya begitu dihormati sebagai penjaga terbesar negara suci itu. Lalu, seperti apa nih Elbaf dan hubungannya dengan sang raja ini secara langsung? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas ya mengenai surga para raksasa dan sang raja sebenarnya di tanah suci Elbaf. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Seperti yang kita tahu nih, di tengah lautan Grand Line yang luas itu terdapat sebuah pulau misterius yang disebut Pulau Elbaf. Nah, pulau ini dikenal sebagai rumah bagi para raksasa, makhluk legendaris yang besar dan sangat kuat pula. Nah, Pulau Elbaf ini adalah pulau yang dihuni oleh suku raksasa yang memiliki kekuatan dan kehebatan yang luar biasa pula. Nah, dikatakan pula bahwa Elbaf adalah salah satu tempat yang paling indah di dunia One Piece sendiri. Pulau ini memiliki pemandangan yang sangat menakjubkan, seperti pegunungan yang menjulang tinggi, lembah hijau yang sangat luas, dan sungai-sungai yang indah itu mengalir melalui hutan tersebut. Di Pulau Elbaf itulah langit itu terasa lebih biru nih, dan laut itu lebih jernih dibandingkan dengan tempat lain di dunia itu. Namun yang paling menonjol dari Pulau Elbaf sendiri adalah para raksasanya. Mereka dikenal sebagai suku yang sangat besar, kuat, dan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa pula. Raksasa-raksasa Elbaf juga memiliki kekuatan dan keterampilan yang luar biasa nih dalam setiap pertarungan. Mereka ini dikenal sebagai pejuang yang sangat tangguh nih, dan mereka juga memiliki kebiasaan unik seperti minum anggur dari toples besar dan makan makanan yang sangat besar pula. Ini wajar karena ukuran mereka adalah raksasa. Nah, selain sebagai tempat tinggal lahir para raksasa nih, Elbaf juga memiliki sejarah yang panjang pula. Menurut legenda, sebagai teka-teki mengenai siapa raja pertama Pulau Elbaf ini masih menjadi pertanyaan dan misteri yang selalu dikenal. Nah, saat itulah suku raksasa Elbaf telah hidup dalam damai dan harmoni di pulau mereka yang sangat indah ini. Seperti yang kita tahu, dalam negara Elbaf ini adalah rumah bagi para raksasa kuno dan juga mengesankan di masa itu. Nama-nama fenomenal seperti Owars atau bahkan Owars Junior sangat melekat di ingatan kita dengan era Shirohige. Selain itu, kelompok ini juga rumah bagi raksasa yang sekarang menjadi aliansi besar Mugiwara Pirates, Hajarudin. Elbaf memang menyimpan nih nama-nama raksasa potensial pula. Tetapi jika mengacu dalam sebuah insiden yang tak terlupakan seperti Ohara, maka Jaguar di Saulo juga masuk di dalamnya. Bahkan catatan Ohara sendiri itu masih aman dan dijaga oleh para raksasa ini di sebuah tempat rahasia dalam negeri Elbaf tersebut. Kita tahu nih bahwa Pulau Elbaf itu juga dikenal sebagai tempat di mana para bajak laut raksasa terkenal seperti Dory dan juga Brogy yang dikenal sebagai Giant Warrior Pirates berasal dari suku raksasa Elbaf. Selain itu nih, legenda mengatakan bahwa salah satu dari Yonko atau keempat kaisar yang terkenal, Sang si rambut merah itu pernah tinggal di Pulau Elbaf selama beberapa waktu. Nah, jika mengacu dalam chapter kemarin itu sepertinya memang ada benarnya jika Akagami ini benar-benar ada hubungannya dengan Elbaf sendiri. Bahkan dalam sebuah panel itu diperlihatkan mereka itu benar-benar menyebut dan menghargai Akagami no Shanks. Mereka mengatakan jika saya itu sudah seperti pahlawan buat mereka, para raksasa dan kelompok itu selalu ingin melihat Shanks dan Backman kembali lagi. Dan di momen itulah ketika sang itu akan memberikan pelajaran kepada Eustace Captain Kidd, sang itu memanggil Dory dan juga Brogy untuk membantunya dalam pertempuran. Karena sang itu tidak ingin menyebabkan kehancuran besar nih pada pulau suci tersebut, dan itulah seorang yang sudah dianggap pelindung mereka, Akagami Yonko Shanks. Bersama dengan para raksasa itulah kita melihat sebuah informasi kemarin pula bahwa inilah sebuah kelompok dengan pasukan elit paling menggelora di balik nama besar sang raja Akagami. Masih terdapat pria luar biasa lainnya sebagai bayangannya nih, yakni Ben Beckman. Nah, selain itu di barisan belakang yang paling mencolok, mereka itu masih memiliki para pasukan raksasa yang tinggi besar dan flamboyan itu seperti Dory dan juga Brogy.
Dan itulah cara bagaimana Sang sendiri itu ingin menggertakkan dunia baru, bahwa dialah orang yang akan membuat gebrakan besar di era saat ini. Dan Elbaf sendiri adalah rumah bagi para mereka yang menghargai para raksasa. Nah, Pulau Elbaf telah menjadi tujuan nih para petualang di dunia One Piece sendiri ini. Banyak bajak laut dan petualang yang ingin mengunjungi pulau ini untuk melihat keindahannya dan bertemu dengan suku raksasa yang sangat legendaris. Namun, tak semua orang dapat mengunjungi pulau tersebut nih, karena pulau ini dijaga dengan ketat oleh para raksasa yang sangat kuat dan sangat cekatan. Nah, selepas saga Wano Kuni kemarin nih, kelompok Mugiwara itu memang mampir ke Egghead sendiri untuk menjemput Dr. Vegapunk. Dan ternyata berada di Egghead itu hanyalah peralihan, karena saga sebenarnya sekarang ini puncaknya nanti adalah di Elbaf. Karena keberadaan mereka di Egghead itu sudah berada di puncaknya nih setelah peperangan dengan para Seraphim semakin panas, dan Admiral setelah Gorosei pun juga ikut turun tangan. Misi mereka itu adalah menemukan seorang pengkhianat dan membawa Vegapunk itu meninggalkan pulau tersebut dan menuju ke Egghead. Kenapa? Ya karena ketika awal arc ini nih, Vegapunk sudah mengungkapkan rahasia sebenarnya bahwa insiden Buster Call di Ohara kala itu sebenarnya mereka para masyarakat dari Dr. Clover itu tetaplah menang. Karena catatan-catatan dan literasi Ohara itu semuanya selamat pada insiden tersebut. Nah, proses itu semuanya adalah karena para raksasa itu melubangi area pohon pengetahuan, dan mereka itu menjaring buku-buku itu nih untuk segera diselamatkan. Vegapunk tahu jika pria yang memimpin insiden tersebut adalah raksasa dengan perban di sekujur tubuhnya. Dia adalah Jaguar di Saulo, Vice Admiral Angkatan Laut. Itulah kenapa Vegapunk itu mengatakan tujuan mereka nanti adalah ke Elbaf. Dan para Vegapunk sendiri akan berangkat ke sana nanti jika urusan di Egghead itu sudah benar-benar selesai. Ketambahan rival Luffy sendiri lainnya, Eustace Captain Kid sudah berada di sana dan akan berkonfrontasi nih dengan pria yang menjadi idola bajak laut untuk Luffy sendiri sepanjang masa, Yonko flamboyan rambut merah, Akagami Sans. Elbaf itu memang akan jauh lebih menarik lagi nih. Tetapi begini, Pulau Elbaf sendiri adalah sebuah tempat yang indah sekaligus misterius di dunia One Piece itu. Pulau ini menjadi tempat di mana para raksasa itu hidup dan tumbuh dalam keharmonisan dan kedamaian. Tetapi tak sedikit pula informasi yang berhembus di negara besar itu terdapat villain besar yang akan memainkan perannya nanti. Banyak yang menganggap nih jika namanya itu adalah Loki. Dia adalah raksasa yang menyimpang nih dalam saga kali ini. Meskipun kebenaran pastinya itu masih dipertanyakan, tetapi dalam wilayah sebesar itu mestinya ada sesuatu yang menjadi misteri dan mengerikan dari pulau para raksasa tersebut. Nah, sepertinya jika kita menyadari referensi-referensi lalu, Pulau Elbaf itu salah satu referensi dari kisah Nordik. Dan Nordik juga berhubungan dengan Asgardian. Asgardian pasti juga memiliki hubungan dengan dewa Loki. Nah, dari semua hal itu yang terdekat nih, yang menjadi semakin mengesankan itu adalah ketika para raksasa tersebut membantu pria yang sudah dianggap pelindung mereka dalam memberi pelajaran kepada pria bagian dari mantan supernova generasi baru. Sans dengan para pasukan elitnya nih sudah bergerak mulai dari sini. Interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai surga para raksasa dan sang raja sebenarnya Tanah Suci Elbaf. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.